Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Hanafi dengan NIM 2210123810079. Saya mengambil materi tentang kekerasan seksual. Pembahasan yang pertama, permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Yang pertama adalah angka kekerasan pada perempuan di Indonesia terus meningkat. Dari data Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017 berjumlah 355.062 kasus. Dan jumlah tersebut yang dilaporkan, bagaimana yang tidak dilaporkan, maka akan semakin banyak pula kasus-kasus yang lain. Jumlah tersebut naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Dari data pada tahun 2012 sampai 2013, Komnas Perempuan mencatat bahwa setiap jam terdapat 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Jadi menurut data Komnas Perempuan itu, setiap tahunnya angka kekerasan seksual di Indonesia terus naik. Kemudian yang kedua adalah tidak ada sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini. Menurut Komnas Perempuan, terdapat 9 jenis tindakan pidana kekerasan seksual yang tercakup dalam RUU PKS. Di antaranya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Jika semua itu sudah sering terjadi di kalangan masyarakat, maka apa jadinya negara Indonesia ini yang selalu dimunculkan masalah-masalah, padahal masalah yang terjadi di negara kita belum juga dapat terselesaikan, seperti hutang negara yang menumpuk, apalagi ditambah dengan masalah-masalah kekerasan seksual. Jadi RUU PKS harus segera disahkan agar tidak menambah masalah lagi. RUU PKS mengusulkan pengaturan tindakan berupa rehabilitasi khusus yang hanya diberikan bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun. Hal ini pantas saja jika ada masyarakat yang mengusulkan seperti itu, karena jika pelaku kekerasan seksual tidak direhabilitasi, maka kekerasan akan semakin merajalela dan bahkan bisa saja sampai terjadi pembunuhan. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum sosial. Terkait hukum sosial, pelaku tidak pernah mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat. Berbeda dengan kasus narkoba, terorisme, korupsi, perampokan, atau pembunuhan yang 3 generasi. Masih diingat kata Ketua Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembuangan, PSIPP. Kemudian yang keempat adalah permasalahan seksual bagi wanita. Jadi, ketika wanita mengalami kekerasan seksual, dia akan mengalami masalah. Yang pertama yaitu mudah gelisah. Kedua, mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan gangguan panik. Dan yang ketiga, muncul gejala gangguan stres pada pasca trauma. Dan yang keempat, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk. Dan yang terakhir adalah menyakiti diri sendiri, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Jadi itulah permasalahan seksual bagi wanita. Kemudian kajian teori. Pengertian kekerasan seksual. Menurut Kohler 1992, pelecehan seksual sering secara etiologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah yang diciptakan sebagai padanan apa yang dalam bahasa Inggris tersebut dengan sesuai harassment. Menurut Kohler 1992, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata leceh yang artinya suatu penghinaan atau peremehan dan dihubungkan dengan kata seksual, maka perbuatan harassing atau pelecehan itu berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku. Kata haras atau pelecehan itu dikonotasikan dengan perilaku sosial yang dinilai negatif dan menyalahi standar. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan, yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang berhubungan dengan dorongan seksual yang merugikan, atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perilakuan itu. Atau bisa juga
diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek penelitian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya, perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia. Dan materi yang kedua yaitu jenis-jenis kekerasan seksual. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara yang pertama verbal, non-fisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kekerasan seksual itu bukan hanya bisa dilakukan pada verbal, non-fisik, fisik, tetapi juga bisa dilakukan dengan daring atau melalui teknologi. Jadi itu adalah kajian teori yang berisi pengertian kekerasan seksual dan jenis-jenis kekerasan seksual. Dan yang selanjutnya adalah solusi bentuk layanan BK dalam belajar. Di sini kita sebagai guru yang harus kita lakukan dalam hal ini yaitu yang pertama membangun emosi. Yang pertama memahami karakteristik anak dan kebutuhan anak. Sebagai guru sudah semestinya tidak menyeragamkan cara pendampingan kepada peserta didik. Kita harus memahami karakteristik mereka, mempelajari lebih jauh keunikan setiap anak, apa dia tipe aktif, sensitif, atau temperamen, kritis, dan sebagainya. Apa yang ia sukai, bagaimana cara belajarnya, bagaimana hubungan pertemanannya, semua hal ini bisa kita ketahui dengan berbagai cara, melalui dari membuka dokumen akademik hingga mengamatinya secara langsung. Kita juga perlu memahami apa yang ia butuhkan, terutama dalam proses belajarnya. Seorang anak yang tidak apresiatif tentu membutuhkan pemahaman tentang arti penting sikap menghargai seseorang. Anak sedang mencari perhatian dengan berbagai cara. Jadi itu adalah memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan pendidikan penguatan karakter dalam kegiatan belajar di kelas. Sudah menjadi tujuan utama pendidikan bangsa Indonesia, pendidikan penguatan karakter harus diintegrasikan dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter meliputi regionalitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kita bisa memulai dengan menerapkan nilai religius di dalam pembelajaran, mengenalkan Tuhan kepada peserta didik agar mereka menjadi peserta didik yang religius. Kita juga bisa menyelipkan rasa cinta tanah air pada peserta didik, menyelipkan nilai kemandirian agar peserta didik belajar mandiri, nilai gotong royong agar peserta didik terlatih untuk kerjasama, saling menghargai satu sama lain. Kemudian itulah mengaplikasikan pendidik penguatan karakter dalam kegiatan belajar di kelas. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan hubungan orang tua guru sebagai partner. Dalam hal ini, sekolah harus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua, supaya orang tua juga memiliki kesadaran untuk turut andil memperhatikan putra-putrinya dan mengetahui perkembangan anak. Apa pencapaian-pencapaian kecil yang telah mereka raih, apa kendala yang sedang mereka hadapi dan kesehariannya. Berangkat dari itu, orang tua dan guru dapat saling mengetahui kesulitan dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mendampingi proses belajar setiap hari pada anak. Kemudian pada poin yang keempat yaitu meningkatkan intensitas obrolan dengan peserta didik dan membangun hubungan yang multiperan. Dalam hal ini biasanya jauh dekatnya hubungan antara dua orang dipengaruhi oleh seberapa banyaknya mereka saling berkomunikasi. Dengan sering mengobrol dapat mengetahui lebih banyak hal tentang lawan bicara. Oleh karenanya, guru harus mencoba mengalokasikan waktu untuk saling mengobrol dan berbagi dengan anak. Intensitas komunikasi yang cukup akan membuat kita saling terbuka satu sama lain sehingga orang tua dan guru dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi anak. Kemudian yang kelima yaitu membentuk tim bimbingan konseling dan pengawasan siswa. Tim bimbingan konseling dan pengawasan siswa dibentuk bersama dengan seluruh guru dan karyawan sekolah. Adapun tujuan dibentuk tim ini adalah untuk memantau perilaku siswa dalam upaya mencegah kekerasan atau bullying. Jika ada sesuatu yang terjadi pada siswa di luar kebiasaannya, Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pembinaan bagi siswa secara rutin. Dari hal ini, mengadakan pembinaan rutin selama per bulan sekali bisa dilakukan oleh tim guru atau
atau diadakan binaan yang berasal dari luar sekolah. Misalnya, sekolah bisa mengundang pihak yang berwenang untuk memberikan materi pembinaan, contohnya Dinas Pendidikan, polisi, maupun Dinas Perlindungan Anak. Diharapkan dari kegiatan ini siswa memiliki pemahaman bahwa perilaku yang mengandung kekerasan itu tidak baik dan dilarang untuk dilakukan di sekolah maupun di masyarakat. Mungkin itu saja materi kekerasan seksual yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.